wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hikmah Damayanti. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Rasio Solvabilitas. Kelompok kami yang terdiri atas Asrofi dan saya sendiri, Hikmah Damayanti. Langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi rasio solvabilitas. Menurut Kazmir 2008, halaman 151, rasio solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar atau memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi, diantaranya adalah yang pertama, kreditor memandang jumlah ekuitas debitor sebagai margin keamanan atau safety margin. Apabila jumlah modal perusahaan debitor kecil, maka kreditor akan menanggung jumlah risiko yang besar. Yang kedua, penguasaan atau pengendalian terhadap perusahaan akan tetap berada di tangan debitor atau perusahaan itu sendiri apabila sumber pendanaan berasal dari pinjaman atau hutang. Yang ketiga, sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan atau penjualan saham akan menimbulkan pengaruh atau bahkan pengendali pemegang saham atau investor terhadap suatu perusahaan investasi. Yang keempat, apabila perusahaan memperoleh penghasilan dana lebih dari dana yang dipinjamnya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarkan kepada kreditor, maka kelebihan tersebut akan memperbesar pengembalian atau imbal hasil atau yang biasa disebut return bagi pemilik. Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi atau memiliki hutang yang besar dapat berdampak pada timbulnya resiko keuangan yang besar, tetapi juga memiliki peluang untuk menghasilkan laba yang tinggi. Perhitungan rasio solvabilitas dapat dilakukan dengan melalui 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan neraca, yaitu mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada di dalam neraca. Yang kedua, pendekatan laporan laba rugi, yaitu mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada di dalam laporan laba rugi. Dan yang terakhir, pendekatan laporan laba rugi dan neraca, yaitu mengukur rasio solvabilitas dengan menggunakan pos-pos yang ada di dalam laporan laba rugi maupun neraca. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat rasio solvabilitas. Hasil perhitungan rasio solvabilitas diperlukan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan antara penggunaan dana dari pinjaman atau penggunaan dana dari modal sebagai alternatif sumber pembiayaan aset perusahaan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perhitungan ini perlu dilakukan secara cermat, mengingat bahwa masing-masing jenis pembiayaan tersebut memiliki kelebihan maupun kekurangan. Sama halnya dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas juga diperlukan untuk kepentingan kredit atau analisis resiko keuangan. Menurut Kazmir 2008 halaman 153, tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas yaitu yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap modal rupiah yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. Dan yang terakhir, untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih
terhadap sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Asrofi. Untuk Asrofi, tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan manfaat rasio solvabilitas. Menurut Kashmir pada tahun 2008, itu terdapat beberapa manfaat rasio solvabilitas. Yang pertama yaitu untuk menganalisis kemampuan posisi keuangan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua yaitu untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk dengan bunga. Yang ketiga yaitu untuk menganalisis kemampuan atau keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat yaitu untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Yang kelima yaitu untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam adalah untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh yaitu untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan jenis-jenis rasio solvabilitas. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu rasio hutang terhadap aset atau yang dikenal dengan debt to asset ratio, di mana debt ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktivanya. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Untuk menghitung rasio ini dapat digunakan dengan cara total hutang dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait dengan rasio hutang terhadap modal atau yang dikenal dengan debt to equity ratio, di mana debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Untuk menghitung rasio ini kita dapat menggunakan dengan rumus total hutang dibagi dengan total modal dikali dengan 100%. Selanjutnya saya akan menyampaikan jenis rasio solvabilitas yang ketiga yaitu rasio utang jangka panjang terhadap modal atau long term debt to equity ratio, di mana long term debt to equity ratio merupakan rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan. Untuk mengukur rasio ini kita dapat menggunakan rumus dengan cara utang jangka panjang dibagi dengan total modal dikali dengan 100%. Selanjutnya yaitu rasio kelipatan bunga yang dihasilkan atau term interest earned ratio. Rasio ini menunjukkan besarnya jaminan keuntungan untuk membayar bunga hutang jangka panjang. Untuk mencari nilai rasio ini sendiri kita bisa menggunakan rumus dengan cara laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga dikalikan 100%. Selanjutnya yaitu rasio laba operasional terhadap kewajiban atau operating income to liabilities ratio. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana atau berapa kali sih kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya. Untuk mengukur atau mencari nilai rasio ini, kita bisa menggunakan rumus laba operasional dibagi dengan kewajiban dikali dengan 100%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada Saudara Hikmah. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Selebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.